Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang dengan rahmat dan karunia-Nya pada subuh yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kemudahan serta keringanan langkah untuk bisa berhadir di salah satu rumahnya, tentunya untuk bisa melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah yang kemudian kita lanjutkan dengan kajian kita pada subuh yang berbahagia ini. Kemudian salawat dan salam selalu kita sajikan kepada qudwah hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dengan perjuangannya menyampaikan kepada kita risalah Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa menjadi hamba Allah yang beriman kepadanya serta menjalankan syariatnya. Yang kami hormati para asatidzah, masyayikh, guru-guru kami yang berhadir pada kesempatan hari ini, izinkan kami pada subuh kali ini menyampaikan pembahasan terkait dengan kondisi umat Islam di zaman sekarang. Kami mulai dengan membacakan sebuah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari sahabat yang mulia Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada kita sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya, yushikul umamu an tada'a 'alaikum kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hampir seluruh daripada musuh-musuh umat Islam itu mereka bersepakat dan berkumpul untuk memakan, untuk menyerang dan memusuhi kalian umat Islam sebagaimana makanan yang itu sedang diperebutkan. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini merupakan kondisi yang akan dialami oleh umat Islam pada suatu waktu. Ada suatu waktu di mana kondisi umat Islam itu dalam kondisi yang sangat lemah. Kondisi di mana mereka ini diperlakukan oleh musuh-musuh Allah sesuka hati mereka, seakan-akan mereka ini ibarat makanan yang sedang diperebutkan. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Amin qillatin yawma idzin nahnu ya Rasulullah?" Apakah pada masa itu kita diperlakukan seperti itu dikarenakan jumlah kita yang sedikit? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bal antum yawma idzin katsir." Tidak, justru kondisi kalian pada waktu itu, jumlah kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl, tapi kalian itu ibarat buih. Ya, tidak ada artinya, tidak ada kekuatannya. Wa yanza'anna Allahu min suduri aduwikumul mahabata minkum, di mana pada waktu itu Allah Subhanahu wa taala menghilangkan rasa takut dari dalam diri musuh-musuh kalian. Wala yaqdhifanna Allahu fi qulubikumul wahan, dan pada waktu itu Allah menimpakan kepada kalian sebuah penyakit yang bernama al-wahan. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa mal wahnu?" Apa itu al-wahan wahai Rasul? Rasul menjawab, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Al-wahnu adalah
terlalu cinta dunia dan khawatir yang namanya kematian. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita merenungi dan jika kita memperhatikan kondisi umat Islam pada hari ini, di mana kalau kita melihat kepada data bahwasanya kaum muslimin ini sebagai penganut sebuah agama itu jumlahnya besar, bahkan menduduki posisi nomor 2 sebagai penganut agama yang jumlah penganutnya itu sangat banyak sekali. Tetapi jumlah yang besar ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah seakan-akan tidak bisa memberikan kepada kaum muslimin itu manfaat. Bahkan di berbagai belahan dunia kaum muslimin itu diintimidasi, disakiti, bahkan mereka dibantai oleh musuh-musuh kaum muslimin itu. Dan kaum muslimin seakan-akan tidak bisa mengambil sikap atau bahkan membela diri. Sedikit kita melakukan perbandingan bagaimana kondisi kita di zaman ini dengan kondisi salafus salih, terutama dengan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mereka sebagaimana yang disebutkan oleh ahli tarikh, ma'aqillatil adad wal uddah. Kalau bahasanya adalah ma'aqillatil adad wal uddah. Sudah jumlah pasukannya sedikit, jumlah kaum musliminnya sedikit, dan peralatan mereka juga tidak banyak, tidak lengkap sebagaimana yang dimiliki oleh musuh. Tetapi dalam banyak kesempatan kaum muslimin diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang kita ketahui dalam sirah an-nabawiyah bahwasanya beliau ini pernah mengirimkan surat-surat yang surat tersebut ditujukan kepada raja-raja dan pembesar kabilah-kabilah, di mana isi suratnya itu mengajak mereka ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu suratnya itu ditujukan kemana jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ditujukan kepada raja yang pada itu dia memiliki negara yang negara itu merupakan negara yang superpower di masanya. Dikirimkan kepada Kaisar, dikirimkan kepada Kisra, dan isinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah sangat menunjukkan kemuliaan dan keagungan daripada Islam dan kaum muslimin. Jumlah pasukan kaum muslimin yang mungkin lebih kurang sekitar 3 ribuan, hanya bilangan ribuan saja. Tapi Rasul ketika itu mengirimkan surat kepada raja-raja tersebut, dan salah satu isi suratnya adalah apa? Aslim taslam yu'tikallahul ajra marratain. Masuk Islamlah engkau, maka engkau akan selamat dan engkau akan mendapatkan 2 kali pahala. Ini surat yang dikirimkan oleh sebuah negara daulah Islamiyah yang kondisinya masih baru, dan suratnya ditujukan kemana? Ke negara superpower, dan di dalam isi suratnya itu mengajak ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu wibawanya umat Islam ketika itu, walaupun jumlahnya sedikit. Dan sedikitnya jumlah dan kurangnya perlengkapan itu tidak menghalangi kaum muslimin ketika itu untuk mendapatkan kemenangan. Makanya kita selalu mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu menyebutkan salah satu firman-Nya, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah." Berapa banyak dari kelompok yang jumlahnya itu lebih sedikit bisa mengalahkan kelompok yang jumlahnya lebih banyak dikarenakan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita dapati di banyak peperangan, dimulai dari perang Ghazwatul Kubra yang jumlah pasukan kaum muslimin hanya 300-an, ada yang menyebut 313, melawan pasukan musuh yang jumlahnya 1000. Dalam perang Al-Qadisiyah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, pasukan kaum muslimin di masa Umar bin Al-Khattab yang dipimpin oleh sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas, jumlahnya hanya 40 ribuan. Ada yang mengatakan 36 ribuan menghadapi pasukan yang jumlahnya lebih berkali-kali lipat atau bahkan disebutkan sampai 200 ribu. Tetapi pasukan yang dipimpin oleh
Sa'ad bin Abi Waqqas berhasil meraih kemenangan dan ini menjadi awal mula keruntuhan negeri Persia ketika itu. Dan panglima besarnya yang bernama Rustum gugur di tangan kaum muslimin. Dan masih banyak perang-perang yang lain. Ada perang Dhatus Salasil. Ya. Perang Dhatus Salasil ini ada dua. Ada perang Dhatus Salasil yang terjadi pada tahun 8 Hijriah pada zamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ada perang Dhatus Salasil yang terjadi pada zaman Khulafaur Rasyidun. Ya, beda musuh yang dihadapi oleh kaum muslimin. Di zaman Rasul musuh yang dihadapi adalah Bani Qudaa. Dan di zaman Khulafaur Rasyidin yang dihadapi adalah Romawi dengan panglimanya ya, yang bernama Hurmuz, atau perang yang menghadapi Persia dengan panglima yang bernama Hurmuz. Dalam dua peperangan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jumlah kaum muslimin ketika itu sedikit. Sekarang yang menjadi pertanyaannya, apa yang bisa membuat ya, para salafus saleh terdahulu itu bisa begitu hebatnya, bisa begitu ya sering mendapatkan kemenangan dalam berbagai pertempuran yang mereka terlibat di dalamnya? Tentu ada sebabnya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, penting bagi kita untuk merenungi dan melihat kembali apa yang salah dengan kondisi kita umat Islam sekarang. Tentunya yang pertama, apabila kita melihat kondisi umat Islam di zaman sekarang ini, di mana kita mengalami kemunduran dan musuh-musuh kita mengalami kemajuan, itu dikarenakan ya, tentunya yang pertama adalah keimanan kita yang lemah. Keimanan kaum muslimin yang lemah. Selalu iman ini merupakan faktor penting yang membuat seorang hamba itu mulia ataupun diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surat Ar-Rum Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin." Jadi kemenangan yang bisa kita dapatkan itu salah satu penyebabnya adalah iman, karena Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan bahwasanya sungguh Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman itu kemenangan. Jadi iman yang pertama sekali. Makanya kalau kita melihat riwayat Abu Darda radhiyallahu taala anhu ya, dan beberapa sahabat yang lain, mereka dulu ya, Abu Darda ini ketika berhasil menaklukkan sebuah kawasan, beliau terlihat menangis. Kemudian sahabat yang lain mengatakan, "Kenapa engkau bersedih wahai Abu Darda, padahal kita hari ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemenangan?" Apa jawaban Abu Darda jemaah yang dimuliakan oleh Allah? Kita hari ini diberikan kemenangan oleh Allah itu dikarenakan kemaksiatan yang dilakukan oleh musuh kita. Dan aku, kata Abu Darda, akhsha alaikum, ya, aku khawatir bahwasanya nanti akan tiba suatu zaman, suatu waktu, suatu masa di mana kaum muslimin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah membuat musuh-musuh kita itu mampu untuk menguasai kita. Dan itu yang sedang kita alami hari ini jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kita dengan mudahnya diobok-obok, dengan mudahnya diintimidasi, dengan mudahnya dizalimi oleh musuh-musuh kita, ya, tanpa kita bisa berbuat banyak, yakinlah itu dikarenakan kemaksiatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemunduran umat Islam dikarenakan lemahnya iman kaum muslimin. Yang bahkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak daripada kaum muslimin itu sudah kehilangan poin kedua. Poin di mana dengannya kita bisa meraih kembali kemenangan kita. Apa poin kedua tersebut? Yaitu berkontribusi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Berkontribusi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan daripada kaum muslimin kalau kita perhatikan, yang mereka pikirkan itu hanya kemaslahatan pribadinya saja, atau kemaslahatan keluarganya saja, atau kemaslahatan kelompoknya saja. Kalau secara pribadi ia sudah dalam kondisi yang nyaman, sudah dalam kondisi yang aman,
keluarganya sudah bisa hidup senang sejahtera, maka apapun yang menimpa kaum muslimin di belahan dunia yang lain, apapun yang terjadi dengan agama Allah, dia tidak peduli lagi. Karena kenapa? Kondisi pribadinya sudah nyaman. Dan ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap abai terhadap agama Allah dan sikap abai terhadap kaum muslimin itu justru membuat kita semakin lemah dan semakin mundur. Kalau semua kaum muslimin memberikan perhatiannya kepada agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha berkontribusi, walaupun kaum muslimin tersebut berbeda latar belakang dan profesinya, pasti ini akan menjadikan kaum muslimin itu sebagai umat yang kuat. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan hal tersebut di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menolong kalian dan meneguhkan kedudukan kalian. Tapi dikarenakan kita di zaman sekarang, ya, itu arahnya arah hedon, ya, arah hedon, yang maknanya adalah usaha atau upaya yang kita lakukan di dunia ini hanya untuk mewujudkan kenikmatan dunia saja. Jadi target kita adalah untuk mendapatkan kesenangan, ya, dan kenikmatan duniawi. Ini mengarahkan seorang hamba itu, ya, kepada kehidupan yang hedonisme. Ini yang menimpa kaum muslimin. Makanya dalam hadis yang kami bacakan di awal tadi, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan penyakit yang menimpa, ya, umat Islam, yaitu al-wahan, hubbud dunya, terlalu cinta terhadap dunia. Sehingga banyak daripada kaum muslimin, mereka adalah seorang muslim tetapi energinya digunakan, ya, kerja kerasnya digunakan untuk mewujudkan kenikmatan dunia ini. Sehingga apa? Sehingga ia tidak memikirkan bagaimana kondisi saudara-saudaranya. Dia tidak memikirkan kalau di sana ada yang menghina agama Allah Subhanahu wa taala, ada yang berusaha untuk menghambat syariat Allah itu diterapkan. Itu tidak membuatnya risih. Jadi rasa yang tidak risih ini sebenarnya berbahaya untuk kita umat Islam secara keseluruhan. Yang mana ini justru membuat kita semakin lemah. Makanya dalam sebuah riwayat, walaupun ada yang mengatakan riwayat ini dhaif, ya, tapi maknanya ini sangat baik. Disebutkan, man lam yahtam bi amril mu'mini falaysa minhu. Man lam yahtam bi amril mu'minina falaysa minhu. Barang siapa yang tidak peduli dengan urusan orang-orang beriman, maka ia tidak termasuk daripada orang-orang yang beriman. Ya. Kenapa di saat anggota keluarga kita sakit, kita sibuk mencari pengobatan yang terbaik karena kita bagian dari keluarga tersebut. Kenapa di saat salah satu anggota kelompok kita itu mendapatkan cobaan ataupun rintangan, kita sibuk berusaha untuk membantu karena kita ataupun dia berada dalam satu kelompok. Tapi kenapa saat kaum muslimin itu mendapatkan kesulitan, kenapa ketika agama Allah itu mendapatkan cobaan ataupun mendapatkan serangan daripada musuh-musuh agama Islam, itu kita tidak merasa sibuk, kita diam saja, anteng selama nggak ada urusan, ya, nggak ada urusan sama saya. Apa yang menimpa saudara-saudara kita misalkan di Palestina hari ini, itu bukan urusan saya, itu urusannya mereka. Jadi sikap abai seperti ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, itu justru membuat kita semakin lemah dan semakin sulit untuk meraih kemenangan yang dulunya diraih oleh pendahulu kita. Maka selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada lagi hal yang hilang dari umat ini, yaitu rasa ikhlas dalam beramal. Jadi semua amalan ataupun semua pekerjaan yang dilakukan itu diharapkan timbal baliknya. Harus ada muqabil. Labudda min muqabil, harus ada balasannya. Kalau saya sudah menjadi guru, saya harus mendapat bayaran.
Kalau saya sudah menjadi dokter, saya harus mendapatkan bayaran. Kalau saya seorang pedagang, saya harus mendapatkan keuntungan. Jadi segala sesuatunya itu ya, yang pertama yang harus didapatkan adalah balasan. Jarang dari kita sekarang itu ketika melakukan sebuah pekerjaan yang diharapkan pertama sekali adalah keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajar, mudah-mudahan bisa memberikan ilmu kepada audiens yang mengajar, yang mendengarkan apa yang saya sampaikan, kemudian mereka bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Itu yang didahulukan. Tapi apakah kita salah misalkan mengambil sesuatu dari pekerjaan ataupun daripada amalan? Hanya ada yang sampai menyebutkan hal yajuzu akhdhul ajri ala wajhil qurabi atau ala al-qurbah. Boleh tidak kita mengambil upah dari amalan yang amalan itu merupakan ibadah? Boleh. Silahkan. Tetapi niat di dalam hati kita bukan upah itu dikedepankan. Tetapi ketika kita melakukan ibadah, kemudian ibadah ini memang bisa memberikan kepada kita sedikit benefit, ya, tidak ada salahnya untuk kita terima, akan tetapi ini tidak dikedepankan. Ya. Kayak di zaman dahulu juga ada istilah, salah satu profesi adalah warraqud, yang mereka ini tugasnya adalah menyalin Al-Quran, menulis Al-Quran, karena di zaman dulu tentunya ya tidak terdapat mesin-mesin untuk mencetak Al-Quran sebagaimana yang ada di zaman sekarang. Ada profesi-profesi tersebut. Ya, bahkan ketika kita juga membaca profil Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala di masa kecilnya setelah beliau kembali dari Gaza, ya, sebagaimana yang kita ketahui beliau ini dilahirkan di Gaza dan sepeninggal daripada ayahandanya beliau ini dibawa oleh ibunya kembali kepada kampung halamannya yaitu Makkah, dan di sana beliau belajar. Akan tetapi dikarenakan kefakirannya, beliau ini tidak memiliki sesuatu untuk bisa membayar gurunya. Jadi jika kita melihat ya, perjalanan daripada Imam Syafi'i rahimahullah taala, ternyata di zaman tersebut seorang guru memang sudah dibayar. Ya, walaupun Imam Syafi'i ketika itu tidak memiliki sesuatu untuk bisa membayar gurunya, akan tetapi gurunya ketika itu ya menggunakan Imam Syafi'i ini ya memanfaatkan kecerdasannya dengan meminta beliau untuk menjelaskan materi kepada teman-temannya, tetapi ya dengan ini gurunya tidak mengambil apapun dari beliau rahimahullahu taala. Maka yang diperlukan jemaah yang dimuliakan oleh Allah selanjutnya adalah al-ikhlas fil amal. Maka ikhlas ini selalu memberikan kepada kita sebuah balasan, yang balasan itu tentunya datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang bentuk balasannya itu di luar dugaan kita. Ketika kita beramal di bidang ini, Allah berikan kita balasan di sisi yang lain. Ya. Dan umat Islam jika mereka ikhlas ketika beramal, tentunya ini menjadi salah satu faktor yang menaikkan kembali derajat kaum muslimin, yang bisa kembali membuat kaum muslimin itu kuat. Maka dibutuhkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah, yaitu al-ikhlasu fil amal. Kemudian selanjutnya yang dibutuhkan oleh kaum muslimin adalah persatuan. Al-ittihadu 'alal haq. Persatuan di atas kebenaran, bukan persatuan di atas kemaslahatan. Kebanyakan kita ini bersatu kenapa? Karena ideologinya sama. Ataupun bersatu kenapa? Karena kepentingan yang ingin dicapai itu sama. Jadi kemaslahatan asasnya adalah kemaslahatan. Kemaslahatan kelompok ataupun kemaslahatan golongan. Tetapi yang harus kita wujudkan jemaah yang dimuliakan oleh Allah adalah al-ittihadu 'alal haq, persatuan yang itu didasari oleh kebenaran, dan kebenaran kita adalah al-Islam. Ya. Persatuan yang didasari oleh kalimat la ilaha illallah, bukan ya, persatuan yang didasari oleh ideologi ataupun
nama kelompok dan lain sebagainya, bukan. Justru persatuan yang itu disebabkan kemaslahatan kelompok ini mengarahkan kaum muslimin terhadap perpecahan. Dan di saat umat Islam itu berpecah, tentunya mereka akan semakin lemah. Makanya terkesan ada yang mengatakan al-muslimuna yattafiquna ala alla yattahidu. Al-muslimuna yattafiquna ala adam al-ittifaq. Justru yang dikhawatirkan adalah orang Islam ini bersatu untuk apa? Untuk tidak sepakat, untuk tidak bersatu. Ini yang pemandangan yang sungguh sangat disayangkan. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, Allah Subhanahu wa taala tentunya sudah memerintahkan kita melalui firman-Nya, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Ya, berpeganglah kalian terhadap tali Allah dan janganlah kalian, ya, bercerai-berai. Maka hal-hal ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila ada dalam diri kaum muslimin, mudah-mudahan, ya, ataupun insya Allah itu bisa mengangkat derajat kaum muslimin dan bisa memperkuat barisan kaum muslimin. Ya, diawali tadi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kondisi yang kita hadapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, umat Islam ini keimanannya sangat rapuh sekali. Sangat rapuh sekali. Maka keimanan ini yang membuat, ya, seseorang itu menjadi lemah. Maka disebutkan bahwasanya seseorang yang beriman, ya, itu selalu bisa mendapatkan sokongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bisa demikian? Itu dikarenakan keimanan ini sebenarnya perkara yang dia itu kalau dibahas sepertinya mudah, tapi penerapannya itu dia, ya, tidak semudah itu. Dibutuhkan apa? Dibutuhkan kesabaran dan perjuangan. Dan perkara yang paling sulit dalam keimanan adalah mengimani perkara-perkara yang gaib. Dan di dalam agama kita jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak hal itu diminta kepada kita untuk kita percaya, tapi dia sifatnya gaib, tidak kasat mata, ya, tidak terlihat dengan mata telanjang kita, tetapi kita diperintahkan untuk mengimani hal tersebut. Misalkan, ya, wujudullah azza wa jalla, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ini zat Allah tidak ada dari kita yang pernah melihat, tapi kita diminta untuk mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita diminta, ya, untuk mengimani beberapa perkara ataupun sejumlah perkara yang itu kita tidak bisa lihat. Misalkan kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani adanya hari kiamat, tapi kita belum pernah lihat. Kemudian kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimani adanya malaikat-malaikat Allah. Di antara daripada malaikat Allah itu ada yang ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi kita, tapi, ya, kita tidak bisa lihat. Informasi ini ada. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Inna 'alaikum lahafizin." Allah menginformasikan bahwasanya, ya, ada makhluk Allah yang ditugaskan untuk mengawasi kita. Siapa mereka? Kiraman katibin, para malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencatat, ya, ya'lamuna ma taf'alun, yang para malaikat tersebut tahu apa yang kita kerjakan. Sekarang apakah kita bisa melihat malaikat Allah yang ditugaskan untuk mengawasi kita dan mencatat apa yang kita kerjakan? Tidak bisa kita lihat. Makanya, ya, Abdullah bin Mas'ud menyebutkan bahwasanya, ya, al-iman bil ghaibiyah ini, ya, mengimani sesuatu yang gaib ini sulit. Tidak sebagaimana ketika kita mengimani sesuatu yang bisa kita lihat dengan mata kita. Maka adanya makhluk Allah yaitu berupa para malaikat, adanya adab kubur, adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka, ini adalah perkara-perkara
yang kita tidak bisa lihat, tetapi kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meyakini bahwasanya itu ada. Maka di awal surat Al-Baqarah jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin." Ya. Al-Qur'an itu merupakan sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan Al-Qur'an tersebut menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan ayat ini, alladzina yu'minuna bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang bertakwa, salah satu cirinya adalah mengimani perkara-perkara yang gaib. Dan ini yang sulit, mungkin boleh dilihat tafsir daripada ayat ini. Ini yang sulit. Makanya kalau keimanan itu ada dalam diri seorang mukmin, ya, maka insya Allah sebenarnya maksiat ini ya bukan lagi bisa ditekan, tapi dia bisa hilang dari diri seorang mukmin. Ya, makanya dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu as-sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Jadi tidaklah seorang penzina ini di saat ia sedang berzina, ya, pada dirinya ketika itu ada keimanan. Jadi ketika seorang yang melakukan maksiat, misalkan perzinahan ataupun pencurian misalkan, ketika dia mau ngambil, kalau memang ada iman di dalam hatinya bahwasanya pertama Allah bisa melihat, kedua Allah mengetahui, selanjutnya ada malaikat Allah yang mengawasi dan mencatat. Ini semua perkara ghaibiyat ini. Dia mau ngambil nih, mau curi barang orang lain, harta orang lain mau diambil. Ketika pas mau ngambil teringat Allah ini Maha tahu. Kemudian ketika dia mau ngambil nih, Allah telah menyiapkan neraka bagi mereka pelaku maksiat. Ketika dia mau mengambil, dia teringat di sana ada malaikat Allah yang mencatat. Kemudian ketika dia mau mengambil, dia menyadari ya bahwasanya ada informasi daripada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita itu punya kitabul a'mal, punya buku catatan amal. Ketika ia mengingat perkara-perkara seperti ini, yakinlah dia tidak akan jadi melakukan kemaksiatan tersebut. Tapi seringnya kita di saat melakukan misalkan sebuah kemaksiatan kepada Allah, hal-hal seperti ini kita abaikan. Maka seakan-akan pada waktu itu keimanan dari diri kita sedang kita hilangkan, jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Maka kalau kita sadar, ya, kita akan ingat firman Allah Subhanahu wa taala, seperti apa nanti saya ketika menerima buku catatan amal. Apakah seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih? Apakah saya terima buku catatan amal saya dengan tangan kanan? Atau seperti yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri? Apakah saya ambil buku catatan amal saya dari belakang punggung saya? Yang mana ini indikasi bahwasanya catatan amalnya isinya adalah keburukan. Ya. Maka kalau hal-hal seperti ini benar-benar kita resapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama tentunya akan menjadikan kita sebagai pribadi yang baik. Kemudian selanjutnya jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ya, terkhusus kepada adik-adik kami, ya, yang hari ini berhadir di sini. Maka manfaatkan ya, masa muda yang antum sekarang sedang berada pada masa tersebut. Dengan apa? Tentunya dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk taat yang bisa antum lakukan adalah dengan menuntut ilmu. Karena dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala, ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta ya yus'ala an arba'. Disebutkan tidak bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ia ditanya akan 4 perkara. Di antaranya apa? Di antaranya an syababihi fi ma afna.
di antara pertanyaan yang akan diajukan kepada seorang hamba nanti di hari kiamat adalah tentang masa mudanya, kemana ia habiskan. Kalau antum ya mengisi usia-usia muda ini dengan menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ketika antum ya mengisi masa muda antum dengan membuat hati antum terpaut dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, maka ini merupakan jawaban terbaik yang nantinya antum bisa berikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika seandainya ya jawabannya adalah misalkan menghabiskan waktu dengan nongkrong dari setelah Isya sampai fajar, ngobrol ngalur ngidul tanpa ada manfaatnya, ini juga pasti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka isilah masa-masa ini dengan menuntut ilmu, ya, dengan belajar. Ya. Memang yang namanya belajar ini pertama kita akan mendapati rintangan. Ya. Pertama tentunya adalah rasa bosan. Belajar itu bosan. Ya. Belajar itu melelahkan. Tetapi kita ingatlah nasihat yang diberikan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala, di mana beliau pernah menyatakan, ya, man lam yaduk dhullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dhullal jahli qula hayatihi. Barang siapa yang dia tidak merasakan sejenak berlelah-lelah ya untuk belajar, nanti dia akan merasakan kebodohan ataupun akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Maka oleh karena itu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, semua kita berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, terutama dengan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian selanjutnya dengan berusaha untuk bisa berkontribusi kepada agama Allah agar kita termasuk hamba Allah yang diridhai olehnya. Demikian jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa memberikan sedikit pencerahan. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdik wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.